Ibu Angel, selamat siang. Selamat siang Ibu Din. Apakah saya bisa mengganggu waktu Ibu Angel? Oh iya, boleh. Oke, begini Bu Angel, saya ingin melakukan percakapan berkaitan dengan kegiatan praobservasi. Saya berencana untuk melakukan observasi kelas di mana Ibu Angel akan melakukan kegiatan pembelajaran. Mungkin Ibu Angel punya waktu, kapan bisa saya lakukan kegiatan observasi itu, bisa disampaikan pada saya saat ini. Baik Ibu Din, untuk Ibu Din mau mengobservasi saya, itu saya punya waktu di hari Rabu tanggal 6 November 2024. Kebetulan saya mengajar di kelas 11A, jam pertama sampai jam kedua, itu dimulai dari jam 7 sampai jam 8.20. Iya, terima kasih. Berarti di waktu itu saya bisa melakukan kegiatan Ya, observasi. bisa. Oke. Saya ingin mengetahui ketika kegiatan proses pembelajaran di kelas 11A itu yang akan terjadi di hari Rabu, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Angel capai itu apa? Ya, baik Ibu Din, untuk tujuan pembelajaran itu ada dua, tujuan pembelajaran umum dan khusus. Untuk tujuan pembelajaran umum itu peserta didik mampu menganalisis perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Barat. Sedangkan tujuan pembelajaran khusus itu peserta didik mampu menganalisis perlawanan Kesultanan Ternate terhadap bangsa Portugis, itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis perlawanan Kesultanan Demak terhadap bangsa Portugis. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis perlawanan Kesultanan Aceh terhadap bangsa Portugis. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran khusus yang ingin Ibu Angel capai di saat itu. Iya, Ibu. Yaitu terdiri dari peserta didik mampu menganalisis perlawanan 3 kesultanan, yaitu Kesultanan Ternate, Kesultanan Demak, dan Kesultanan Aceh terhadap bangsa Portugis. Area pengembangan yang hendak dicapai oleh Ibu Angel pada saat kegiatan proses pembelajaran dengan kelas siswa-siswa kelas 11A itu seperti apa? Area pengembangan yang akan saya capai itu ada 3 hal Ibu Din. Yang pertama itu kognitif, yang kedua itu afektif, dan yang ketiga itu psikomotor. Untuk pengembangan kognitif, afektif, dan psikomotor, itu seperti apa yang diinginkan oleh Ibu Angel terhadap pencapaian dari siswa-siswa kelas 11A? Oke, kalau ditanya keinginan saya, yang pastinya saya ingin kalau di bagian kognitif itu saya ingin siswa saya itu bisa berpikir kritis. Ya, itu yang pertama. Kalau yang afektif itu saya ingin saya melihat bagaimana siswa saya itu bisa menghargai temannya, kemudian guru dan sesama. Itu yang kedua. Dan yang ketiga itu psikomotorik, itu saya ingin peserta didik saya itu mampu berkomunikasi ketika mereka mempresentasikan hasil presentasinya, kemudian mereka kreatif dalam mengerjakan tugas yang saya berikan untuk presentasi. Dan yang ketiga itu mereka mungkin mampu membuat sebuah produk yang dihasilkan seperti itu. Berarti dalam hal ini Ibu Angel juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Iya, Karena benar tadi sekali. Ibu Angel menyampaikan bahwa ada produk yang dihasilkan. Seperti itu ya Bu Angel? Ya, benar sekali, Din. Oke. Strategi apa yang dipersiapkan oleh Ibu Angel untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Oke, Din, untuk strateginya saya itu yang pertama pastinya modul ajar. Saya harus mempersiapkan modul ajar itu sesuai dengan metode dan pendekatan yang sesuai dengan materi. Yang kedua itu media pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran saya. Yang ketiga itu pastinya lembar kerja peserta didik. Dan yang terakhir itu adalah lembar penilaian, karena saya harus memberikan penilaian kepada peserta didik, baik itu secara individual maupun secara kelompok. Oke.
Luar biasa sekali Bu Angel persiapan untuk melakukan observasi kelas. Nah, semoga sukses waktu kegiatan observasi kita. Bu Angel, saya mengucapkan terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Oke, terima kasih sama-sama Budi. Siapa yang mau berdoa? Ya, Tasya silakan. Silakan berdiri. Kalian terlebih dahulu kita ice breaking dulu ya, supaya bisa lebih semangat. Silakan berdiri. Ya, kita tepuk semangat ya, supaya bisa membakar semangat kalian. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5, tepuk 4, tepuk 1. Ya, terima kasih, silakan dulu. Ya, sekarang Ibu mengisi kehadiran kalian dulu. Andrena, nyata kelas kalian 100% kehadirannya. Bagus sekali kalau semuanya ada, itu bagus. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Bangun Pemuda. Tahu semua? Tahu. Untuk membakar semangat kalian. Ayo semuanya berdiri. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apakah kalian bahagia hari ini? Bahagia. Yakin bahagia? Yakin. Itu semua terpancar dari raut senyuman kalian. Jadi bagus, kalian harus bahagia. Hidup itu harus bahagia. Nah, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Siap? Siap. Kalau siap, oke, terima kasih sudah. Ibu, kita mereview kembali materi minggu lalu. Minggu lalu itu kita sudah belajar tentang masa penjajahan VOC di Indonesia. Selain masa penjajahan VOC, ada juga kebijakan-kebijakan. Salah satunya itu adalah kebijakan penahanan paksa, apalagi pintu terbuka, apalagi politik etis, apalagi kebijakan dari Douglas, kebijakan dari Raffles. Perlu adik-adik ketahui bahwa yang menjajah atau yang menjajah Indonesia itu selain bangsa Portugis, apalagi Spanyol, Belanda, Inggris, ada juga bangsa Prancis. Hanya Prancis itu dia tidak langsung datang ke Indonesia menjajah, tetapi pengaruhnya ada. Jadi ketika Prancis berhasil menguasai Eropa, otomatis Belanda itu menjadi bawahan dan atau dari wilayah kekuasaan dari Prancis. Nah, dengan demikian Prancis pada waktu itu yang menjadi rajanya adalah Louis Napoleon, itu mengirim Herman William Douglas yang merupakan seorang Belanda ke Indonesia untuk menanamkan kebijakan-kebijakan. Nah, salah satu kebijakan Douglas yang paling terkenal itu apa? Yang pengaruhnya masih ada sampai sekarang. Iya.
pembangunan jalan dari Anyar sampai ke Padang. Masih ada sampai sekarang ini toh? Tepuk tangan dulu. Menurut adik-adik, apa yang melatar belakangi sampai terjadinya sistem sistem tanam paksa? Mario, silakan. Karena pada saat itu Belanda sedang dalam krisis keuangan. Jadi untuk menutupi kas negara, mereka menggunakan sistem kerja paksa. Oke, tepuk tangan dulu. Yang melatar belakangi adanya sistem tanam paksa itu karena kekosongan kas negara diakibatkan oleh peperangan itu kan terjadi di Indonesia sudah tetapi di Eropa sudah seperti itu ya. Jadi oke, sekarang kita lanjut pembelajaran kita hari ini. Ya, untuk pembelajaran hari ini ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis perlawanan Kesultanan Ternate terhadap bangsa Portugis. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis perlawanan Kesultanan Demak terhadap bangsa Portugis. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis perlawanan Kesultanan terhadap bangsa Portugis. Terhadap bangsa Portugis. Ya, sekarang silakan diperhatikan pada saat bangsa Barat hendak menguasai Nusantara, sebenarnya mereka harus menghadapi penguasa lokal. Nah, jadi di Nusantara sendiri sebenarnya sudah ada penguasa lokal, yaitu kerajaan-kerajaan atau kesultanan-kesultanan yang tersebar di wilayah Nusantara. Ya, para penguasa lokal sebelum bangsa Barat datang, sebenarnya mereka itu sudah memiliki yang namanya sistem politik dan ekonomi. Nah, ketika kehidupan politik dan ekonomi mereka diganggu oleh kedatangan bangsa Barat, apalagi bangsa Barat mulai menanamkan kebijakan-kebijakan baru, itu penguasa lokal atau masyarakat lokal itu merasa bahwa sudah melukai rasa keadilan, harga diri, dan melahirkan penderitaan bagi masyarakat lokal. Nah, karena ada inilah yang menyebabkan bangsa lokal itu melakukan perlawanan terhadap bangsa Barat. Nah, perlawanan yang dibentuk pada saat itu, yang dilakukan pada saat itu merupakan atau sudah mencerminkan atau menciptakan yang namanya sikap nasionalisme awal. Nah, yang berikut. Apa itu perlawanan bersifat lokal menurut kalian? Apa itu perlawanan bersifat lokal? Ada yang tahu? Perlawanan bersifat lokal atau kedaerahan. Ayo, Sandrina. Perlawanan bersifat lokal menurut saya adalah perlawanan yang masih bersifat kedaerahan asal perlawanan tersebut dilakukan oleh masing-masing daerah dan tidak berpisah sehingga lemah. Oke, masih dilakukan oleh setiap daerah. Oke, ada yang lain? Ya, tepuk tangan dulu untuk Sandrina. Ya, jadi perlawanan bersifat lokal itu adalah sebuah pergerakan yang dilakukan oleh tiap-tiap kerajaan yang merasa martabatnya dilecehkan, kedaulatannya dilanggar, dan kepentingannya itu terperangkap. Jadi itu yang disebut dengan perlawanan bersifat lokal. Karena ketika bangsa Portugis datang ke Indonesia, perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia ke kesultanan Indonesia itu bersifat lokal. Ya. Sekarang ini Ibu ada dua video yang akan adik-adik tonton dan adik-adik simak.
apabila ada hal-hal yang penting, silakan mencatat. Bisa ya? Oke. Ini video yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video sejarah dinasti. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Mereka yang pernah datang dan berkuasa di Indonesia adalah bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Bangsa Eropa pertama yang datang dan menduduki Indonesia adalah bangsa Portugis. Jadi sekarang kita akan membahas strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Portugis. Simak terus ya. Pada awalnya, tujuan kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia hanya untuk mencari rempah-rempah. Namun, pada tahun 1511, Portugis dalam kepemimpinan Alfonso berhasil menduduki Malaka. Hal ini memicu berbagai perlawanan dari rakyat Indonesia. Oke, itu tadi video pertama. Sekarang kita lanjut ke video yang kedua. Pulau Demak adalah salah satu kerajaan Islam pertama di Indonesia dan terletak di daerah Demak, Jawa Tengah. Kerajaan ini didirikan pada abad ke-15 oleh Raden Patah yang memutuskan untuk memisahkan Demak dari kerajaan Majapahit dan menjadi salah satu pemimpin penting dalam perkembangan Islam di Indonesia. Sultan Al-Mansur Al-Fatah merupakan gelar yang diperoleh oleh Raden Patah selaku raja pertama kerajaan Demak. Berkat dukungan dari kertas para wali, kerajaan Demak menjadi pusat penyiaran Islam. Kemudian dibangun Masjid Agung Demak untuk menunjukkan kebesaran kerajaan itu. Demak memiliki peran penting dalam memperkenalkan dan menyebarkan Islam di Indonesia. Tak hanya itu, kerajaan Demak juga dikenal sebagai kerajaan maritim karena memiliki kekuatan laut yang besar. Kerajaan ini Bagaimana tadi sudah menonton dua video? Dari kedua video yang tadi kalian menonton, kira-kira apa yang kalian temukan dari dua video tersebut? Kalau video pertama tadi itu tentang perlawanan masyarakat Maluku dan Aceh. Video yang kedua itu tentang perlawanan Kesultanan Demak. Kira-kira ada yang mau berpendapat tentang dua video? Ya, pertama Echa, kedua Olive, ketiga Krista. Silakan dimulai Echa. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pendapat pribadi saya mengenai video yang telah ditonton tadi. Saya lebih menyoroti mengenai perlawanan masyarakat Aceh kepada bangsa Portugis. Jadi berdasarkan video pada awalnya bangsa Portugis ini datang ke Indonesia hanya untuk mencari rempah-rempah. Namun lama-kelamaan bangsa Portugis ini menjalin monopoli di Maluku. Di masa ini Aceh menjadi bandar atau pusat perdagangan di Indonesia, khususnya bagian Indonesia bagian barat. Hal ini membuat bangsa Portugis merasa terancam akibat dari perkembangan yang terjadi di Aceh. Kemudian Aceh ini melakukan perlawanan ke Portugis karena memang pada dasarnya Aceh juga memiliki niat untuk menduduki Maluku. Portugis juga melakukan perlawanan ke Aceh karena mereka Portugis melakukan perlawanan ke Aceh karena perkembangan yang membuat Portugis merasa khawatir perkembangan Aceh ini akan mengganggu kekuasaannya di Maluku. Oleh karena itu, saya menyimpulkan mengenai strategi yang diterapkan oleh Aceh. Yang pertama, mereka melengkapi kapal dengan senjata, prajurit dan meriam, kemudian meminta bantuan dari Turki dan menjalin kerjasama dari kerajaan lain seperti kerajaan Demak. Kemudian terjadi perlawanan antara Aceh dan bangsa Portugis. Namun dari perlawanan tersebut terjadi kegagalan di mana Aceh bisa menangkis perlawanan Portugis dan Portugis juga bisa menangkis perlawanan dari Aceh. Berdasarkan perlawanan
ternyata kedatangan bangsa Eropa di Malaka itu awalnya hanya untuk mencari bangsa. Namun lama-lama antara Portugis ini melakukan cara-cara atau kebijakan yang sangat menyengsarakan masyarakat, sehingga timbul perlawanan dari masyarakat meliputi Sultan Aceh oleh Sultan Iskandar Muda, dan nanti ada Sultan Kayum dan juga Sultan Gangula, dan juga ada Demak, ada Fatih Yunus dan juga Fatahillah. Nah, dari video ini juga saya mengambil sebuah pesan moral bagi kita itu sebagai pelajar, bahwa kita harus memiliki semangat nasionalisme yang membara dan harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, dalam video ini juga saya terkesan dengan keberanian dan kegigihan bangsa Indonesia dalam melawan bangsa Portugis itu sendiri. Walaupun Portugis itu memiliki militer yang kuat, tetapi bangsa Indonesia itu tetap gigih dengan melawan mereka dengan cara mereka masing-masing. Terima kasih. Pendapat dari saya dan Molly. Yang terakhir silakan. Ya, saya hanya akan memberikan pendapat karena menurut saya tadi Oli dan Ece sudah menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan sebelumnya. Menurut saya dari kedua video ini, pertama, saya kagum karena bangsa Indonesia ini ketika kita mengira bahwa bangsa Portugis ini jauh lebih maju daripada Indonesia, ternyata mereka mampu melakukan perlawanan dengan berbagai strategi yang cerdik. Contohnya tadi saja Aceh, mereka mampu meminta bantuan bahkan dari Turki, Persia, dan banyak negara lainnya untuk melawan Aceh. Bahkan menurut saya, biarpun sebenarnya Aceh gagal dalam melawan itu, Portugis juga gagal, namun secara tidak langsung Aceh mengalami perkembangan karena baik armada militer mereka meningkat, kemudian bagaimana strategi perlawanan mereka juga menjadi lebih cerdik. Itu yang saya bisa tangkap dari Aceh tadi. Kemudian dari Kesultanan Ternate dan Depok juga sama. Strategi-strategi yang disusun oleh rakyat-rakyat di sana juga menunjukkan bahwa sebenarnya negara kita ini dapat berpikir lebih maju ketika menghadapi suatu tantangan yang tiba-tiba melanda. Sehingga pada dasarnya hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang harus kita terapkan pada masa sekarang, karena biarpun kita menghadapi berbagai tantangan yang kelihatannya mustahil untuk ditangkis, dengan semangat persatuan dan dengan semangat nasionalisme kita sebagai bisa mampu untuk menghadapi tantangan. Oke. Ketiga pendapat dari teman kalian ini sangat luar biasa. Ternyata semua mengandung kesan dan kekaguman terhadap perlawanan bangsa Indonesia. Walaupun kita masih melakukan perlawanan itu dengan seadanya, tapi kita mampu untuk kita memiliki jiwa nasionalisme untuk melawan bangsa Barat, khususnya bangsa Portugis. Semoga dari ketiga pesan yang sudah disampaikan oleh teman kalian itu terlukis dalam diri kalian sebagai pemuda dan pemudi bangsa Indonesia. Kira-kira bisa? Sudah sah? Bisa. Harus bisa. Ya, terima kasih. Tepuk tangan lagi sekali lagi. Ya, kemudian ada satu pertanyaan. Apa yang menyebabkan bangsa Indonesia melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis? Kalau dari video tadi tertolong dengan pendapat dari teman-teman. Coba Rehan. Karena bangsa Portugis itu datang ke Indonesia dengan misi Glory Gospel atau 3G, dan dimana salah satu dari misi itu adalah gospel, yaitu menyebarkan ajaran Nasrani, dimana itu bertentangan dengan ajaran dari 3 kerajaan di Maluku, yaitu ajaran agama Islam. Selain itu juga, selain dari faktor tersebut, ada faktor Portugis yang melakukan monopoli perdagangan secara berlebihan yang menyiksa masyarakat lokal. Tentang yang menyebabkan bangsa Indonesia melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis, karena yang pertama itu adalah visi-misi dari bangsa Portugis, yaitu 3G atau 3G, ya toh? God, glory, gospel. Kemudian bangsa Portugis itu melakukan monopoli perdagangan. Awalnya mereka hanya mau berdagang, tapi pada akhirnya juga berkeinginan untuk melakukan monopoli, bahkan ingin menguasai. Dan yang ketiga itu karena ketiga kesultanan ini, Demak, Aceh, kemudian tempat itu kan mayoritas beragama Islam, sudah mendapatkan ajaran Islam. Tapi Portugis masuk lagi mau menyebarkan ajaran Nasrani, makanya itu bertentangan, mendapat penolakan. Sehingga terjadilah yang dinamakan
Sini silakan. Kelompok 3 silakan. Kelompok 4 silakan. Kelompok 5. Ibu sudah menyediakan gambar kerja peserta didik. Itu akan bagikan dan silakan membaca petunjuknya dan mengerjakan. Kelompok 1. Silakan mengerjakan dalam kelompok masalah yang Ibu berikan yang sudah ada di lembar kerja peserta didik. Jangan lupa nanti ditulis namanya ya. Silakan dimulai. Kita menggunakan silakan. Waktu sesuaikan di data diri yang sudah diberikan. Kelompok 4 sudah selesai, kelompok 5 sudah selesai. Oke, kelompok 5 sudah. Kelompok 1 sudah ya? Oke. Kelompok 2 kelompok 3 semua rata-rata sudah selesai semuanya. Dari kelompok ini. Oke, kalau semua sudah selesai, silakan duduk. Silakan duduk. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Oke, tenang dulu tenang semua. Terima kasih untuk kerjasamanya. Untuk maksud selanjutnya kita setiap kelompok akan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Hasil masalah yang sudah diberikan oleh Ibu pada setiap kelompok. Ibu minta kelompok 1 silakan maju ke depan. Ini hasil kerja dari kelompok 1. Sekarang semuanya minta perhatiannya. Waktu dan kesempatan diberikan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan. Selamat pagi kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai perlawanan rakyat terhadap bangsa Portugis. Pada teman Kevin, saya menyampaikan. Awal kedatangan bangsa Portugis di Ternate diterima baik oleh masyarakat Kesultanan. Selamat pagi kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok pada bulan Mei tahun ini. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang perlawanan Kesultanan Demak ke Portugis. Jadi, pada tahun 1511, Portugis berhasil merebut Malaka
Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan materi tentang perlawanan sebelum mahasiswa abad ke-20. Pada tanggal 1 silakan. Baik, di sini kami mendapat pertanyaan, mengapa perlawanan bangsa Indonesia melawan penjajahan bangsa Eropa sebelum abad ke-20 masih belum optimal? Yang pertama, faktor yang pertama itu karena perjuangannya masih bersifat kedaerahan. Pasti atas observasi dan kunjungan kepada politik kami dari Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai nilai-nilai perjuangan yang patut kita teladani dalam hidup pada sehari-hari yang didasarkan dari keteladanan dari tokoh-tokoh pada masa penjajahan Portugis. Yang pertama adalah semangat nasionalisme dan patriotisme. Seperti yang dilihat. Terima kasih. Saya tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Sudah lanjut perlawanan terhadap Portugis. Tadi sudah disampaikan dan sangat bagus tadi kelompok satu tadi. Yang melatar belakangnya itu pastinya monopoli perdagangan. Kemudian ada tokoh yang sangat terkenal yang membawa keberhasilan untuk Kesultanan Ternate, yaitu Sultan Ba'ab. Oke, yang begini ada yang mau bertanya? Pas? Kalau pas, terima kasih. Semoga materi hari ini bisa membuat adik-adik semua memahami. Nah, yang terakhir kita kuis. Nomor 1. Nilai, langsung jawab. Nilai perjuangan apa saja yang Anda dapat dari materi hari ini? Yang sudah berkenan. Untuk refleksi, nanti kamu tulis, nanti kamu tulis Ibu ya. Kamu menulis pesan dan kesan pembelajaran hari ini. Pembelajaran kita hari ini, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap VOC. Kita telah menutup. Silakan siapa? Ya. Oke, baik, selamat siang Ibu berdua. Selamat siang Pak. Nah, sekarang kita berada di sesi yang kedua, di mana pada kesempatan ini Ibu Din sebagai calon guru penggerak akan melakukan dialog pasca observasi yang tentunya sebelum kegiatan ini tentunya Ibu sudah melakukan observasi terhadap rekan sejawat sesuai dengan tugas yang sudah diberikan. Oke, untuk itu waktu dan kesempatan saya berikan kepada Ibu Din. Terima kasih Pak Ito untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sudah melakukan observasi terhadap Ibu Angel pada tanggal 6 November tahun 2024. Pada saat kegiatan observasi itu, Ibu Angel sudah melakukan proses pembelajarannya di kelas. Ibu Angel, saat sekarang kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang hasil observasi yang sudah saya lakukan di kelas saat proses pembelajaran sejarah. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, dari proses pembelajaran yang Ibu lakukan pada tanggal 6 itu, mungkin hal apa yang bisa direfleksikan oleh Ibu Angel?
Baik Ibu, terima kasih. Untuk pembelajaran tanggal 6 November kemarin, hal yang bisa saya refleksikan itu adalah ketika pembelajaran anak, ketika saya menggunakan metode PBL, anak itu merasa senang karena apalagi saya kaitkan dengan pembelajaran berdiferensiasi, karena anak merasa bahwa itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Di sini juga kami menghasilkan produk. Sebelum menghasilkan produk itu anak antusias ketika saya memberikan masalah, dan ketika mereka mengerjakan mereka punya permasalahan itu dan dibawa dalam bentuk hasil produk, itu mereka sangat senang ketika melakukan pekerjaan yang saya berikan itu. Di situ saya melihat ada saya merefleksikan bahwa ketika anak kita memberikan sesuai kebutuhan mereka, itu mereka menerimanya dengan senang. Dan ketika saya melakukan tes akhir, hasil yang diperoleh itu cukup bagus. Berarti model pembelajaran dan pembelajaran diferensiasi yang sudah saya kolaborasikan itu menghasilkan hasil yang baik. Oke, terima kasih Ibu Angel. Ada lagi pertanyaan kedua, pada saat melakukan observasi di kelas itu pasti Ibu Angel merasakan ada hal yang memberikan kekuatan atau tantangan-tantangan yang Ibu Angel hadapi. Kira-kira Ibu Angel bisa menyampaikan kekuatan dan tantangan tersebut. Kekuatan yang saya alami itu ketika saya memberikan pertanyaan dan anak-anak menonton video, dan saya memberikan mereka kesempatan untuk berpikir kritis. Di situ mereka antusias sekali, beramai-ramai untuk memberikan pemikiran mereka terhadap permasalahan yang saya berikan. Jadi itu merupakan sebuah kekuatan bagi saya bahwa model pembelajaran atau proses pembelajaran ini ketika diterapkan kepada siswa itu, ternyata siswa itu bisa menerimanya, dan itu merupakan model atau kekuatan untuk saya untuk pembelajaran kedepannya. Kemudian hambatan? Kalau hambatan ya namanya juga anak-anak, pasti ketika duduk berkelompok itu harapan saya itu mereka bisa tenang, tapi kan hambatan mereka itu mereka suka masih ada anak-anak tertentu yang masih ngobrol sendiri, kemudian masih ada yang mengganggu temannya. Tetapi hal-hal kecil itu bisa saya atasi sebagai pendidik. Saya melakukan teguran kepada mereka, dan saya mengarahkan memberi mereka fokus kembali untuk bisa kembali fokus dalam pembelajaran. Tapi kalau untuk hambatan atau apa yang begitu tidak yang. Terima kasih Bu Angel. Dari kekuatan, tantangan atau hambatan yang Ibu alami, pasti akan ada rencana tindak lanjut ke depannya. Rencana tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan di saat proses pembelajaran yang akan datang? Baik Ibu, untuk kedepannya pastinya saya akan memberikan tantangan lebih dengan menggunakan model pembelajaran yang berbeda lagi, supaya tidak terkesan hanya satu model, tapi kita bisa mengkaitkan model pembelajaran yang lain. Mungkin saja kami akan menghasilkan sebuah proyek dalam sejarah. Kemudian anak-anak itu diberikan lagi permasalahan yang lebih high lagi, seperti itu, supaya mereka punya pola pemikirannya itu bisa lebih dilatih lagi, supaya mereka bisa terampil. Kemudian yang berikut untuk dia punya produk itu, mungkin saya, kalau kemarin itu kan kami masih menggunakan kertas Manila, tapi untuk kedepannya itu saya akan menggunakan IT. Berarti itu rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan di proses pembelajaran yang berikutnya. Terima kasih Bu Angel. Kegiatan observasi kita yang terjadi di tanggal 6, kalau kita memberikan rating, itu Ibu Angel bisa memberikan rating di nilai atau angka berapa? Kalau untuk rating ini
antusias dan kemampuan siswa saya ketika pembelajaran kemarin itu mungkin saya kasih angka 9. Luar biasa ya. Angka 9 berarti menurut Ibu Angel sudah merupakan proses pembelajaran yang sudah cukup sangat berhasil. Terima kasih Ibu Angel.